Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari 3 kelompok mata kuliah administrasi perkantoran. Yang pertama ada dari materi kontrol produktivitas, yang kedua ada pengawasan dan anggaran biaya, yang ketiga ada laporan dan rapat. Oke, materi pertama ada kontrol produktivitas. Materi yang akan disampaikan yaitu pengertian kontrol produktivitas, manfaat kontrol produktivitas, tujuan, langkah-langkah, teknik kontrol, dan teknik peningkatan. Yang pertama ada pengertian dari kontrol produktivitas. Istilah controlling adalah pengendalian terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua ada manfaatnya, yaitu untuk mengevaluasi, untuk menganggarkan, untuk merayakan, dan untuk mengendalikan, memotivasi, dan untuk bisa belajar, serta untuk bisa mengembangkan produktivitas tersebut. Selanjutnya ada dari tujuannya. Tujuan dari kontrol produktivitas yaitu untuk membantu perencanaan dan penjadwalan kerja, memberikan dasar bagi keputusan perusahaan, serta membantu menentukan tingkat efisiensinya. Selanjutnya ada langkah-langkahnya, yaitu pertama membuat rencana awal, selanjutnya menentukan orang yang bertanggung jawab terhadap program, mendapatkan penerimaan dan dukungan untuk program, mengumpulkan data-data serta menganalisisnya. Selanjutnya ada teknik kontrol produktivitas, yaitu melakukan teknik laporan produksi, pengambilan sampel kerja atau work sampling. Yang selanjutnya ada time study, selanjutnya ada pengamanan mikromotin. Selanjutnya ada teknik peningkatan produktivitas kerja. Yang pertama ada pembagian kerja, penyedaran kerja, dan rotasi kerja. Kesimpulannya yaitu sumber daya manusia merupakan salah satu aset penting di suatu instansi. Keberhasilan atau kegagalannya suatu perusahaan bergantung pada SDM-nya. Beberapa teknik pengukuran kerja yang digunakan dalam kontrol produktivitas kinerja antara lain yaitu laporan produksi, pengambilan sampel kerja, time study, pengamatan mikromotin, standar waktu, dan waktu yang diperkirakan. Selanjutnya ada materi kedua dari laporan dan rapat. Laporan dan rapat yaitu pengertiannya menurut Zainal Arifin adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan. Ada selanjutnya dari laporan dan rapat ada peranan laporannya, yaitu berperan sebagai alat komunikasi ke atas dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada syarat-syarat laporan, yaitu harus ada laporan benar dan objektif, laporan harus cermat dan jelas, laporan harus langsung ke sasarannya, laporan harus lengkap, laporan harus tegas, laporan harus diusahakan secepatnya. Selanjutnya ada langkah dalam penulisan laporan, yaitu menentukan perial subjek, mengumpulkan fakta dan data yang terkumpul melalui cara-cara pengumpulan seperti di atas. Selanjutnya ada dari peranan laporan, yaitu ada rapat. Rapat menurut De Liangji, rapat ialah pertemuan antara para anggota di lingkungan organisasi sendiri untuk merundingkan atau menyelesaikan suatu menyangkut kepentingan bersama. Selanjutnya ada jenis-jenis rapat, yaitu ada rapat bersifat resmi dan rapat yang bersifat tidak resmi. Tugas dalam rapat yaitu tugas dalam memeriksa ruang rapat beserta dengan perlengkapannya. Segala sesuatunya yang digunakan dalam rapat telah siap sedia dalam ruang rapat. Jika para peserta rapat sudah memenuhi quorum, maka dilaporkan kepada pimpinan. Selanjutnya ada resolusi dari rapat, yaitu suatu organisasi menginginkan untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas terselenggaranya rapat dengan baik, misalnya atas sambutan tuan rumah yang ramah, partisipasi para peserta, serta keputusan-keputusan yang telah diambil. Kesimpulannya, laporan rapat yaitu merupakan setiap tulisan yang berisi hasil pengolahan suatu kegiatan yang telah terlaksana dengan baik. Rapat merupakan salah satu bentuk pertemuan orang-orang dalam suatu organisasi tertentu untuk membicarakan masalah organisasinya. Laporan dan rapat sering sekali kita gunakan dalam kehidupan. Penting sekali untuk kita mengetahui laporan yang baik dan cara rapat yang benar seperti apa. Selanjutnya ada materi terakhir dari materi pengawasan dan anggaran biaya dari kelompok 10, yaitu ada materi pertama membahas tentang anggaran. Anggaran menurut Sukoco yaitu
Suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan angka pada periode tertentu. Anggaran merupakan representasi dari perencanaan masa depan organisasi atau perusahaan yang disusun dalam bentuk laporan formal secara kuantitatif. Selanjutnya ada zero based budgeting, yaitu karakteristik dari anggaran itu sendiri, yaitu merupakan pendekatan alternatif yang mengharuskan manajer untuk menyesuaikan pengeluaran yang dianggarkan. Dengan pendekatan ini diharapkan anggaran dapat disusun mendekati kebutuhan yang realistis, sekaligus akan membantu menekan pengeluaran administrasi organisasinya. Selanjutnya dari anggaran ada pengendalian anggarannya, yaitu menurut Gavinov, tujuan dasar dari penganggaran adalah meningkatkan keuntungan perusahaan dengan meminimalisir pengeluarannya. Penetapan standar biaya kegiatan administrasi akan memudahkan manajer melakukan perbandingan. Selanjutnya dari anggaran yaitu ada kontrol biaya. Kontrol biaya menyangkut pengeluaran terjadi ketika kegiatan administrasi perkantoran berlangsung. Kontrol biaya diharapkan dapat menekankan pengeluaran seminimal mungkin. Selanjutnya dari kontrol biaya ada menjelaskan tentang pengontrolannya, yaitu yang pertama mengembangkan standar biaya pada beberapa kegiatan administrasi perkantoran, mengembangkan kesadaran akan biaya yang ditimbulkan pada karyawan, serta membantu pengembangan prosedur operasi yang efisien. Selanjutnya ada teknik untuk mengontrol biaya, yaitu yang pertama ada standar dari biayanya, studi analisis biaya, selanjutnya mengambil tindakan koreksinya. Masih dalam mengontrol biaya perkantoran, yaitu ada unsur terpenting dari pengontrolan biaya adalah penentuan apakah biaya aktual melebihi biaya yang dianggarkan. Jika biaya aktual melebihi biaya yang dianggarkan, tindakan koreksi akan diperlukan. Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu biaya perorangan. Gaji perorangan dapat diganti dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan memastikan bahwa jumlah pegawai pada tiap unit pekerjaan sesuai dengan jumlah pekerjaan yang perlu dilakukan. Selanjutnya ada dari pengontrolan biaya dengan balance scorecard, yaitu balance scorecard mengintegrasikan metode pengukuran kinerja yang disusun untuk mendukung pelaksanaan strategi perusahaan. Jadi kesimpulan dari pengontrolan biaya yaitu penganggaran untuk administrasi perusahaan merupakan salah satu tugas utama manajer sebagai alat mengontrol kinerja pegawai maupun proses administrasi yang terjadi. Dalam kegiatan administrasi perkantoran, kontrol biaya perlu dilakukan untuk mengelola pengeluaran biaya administrasi seminimal mungkin. Balance scorecard digunakan untuk mengukur kinerja administrasi perkantoran dengan mengintegrasikan metode pengukuran kinerja yang disusun untuk mendukung pelaksanaan strategi perusahaan. Berikut sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.